Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang lapar? Tidak. Ya, alhamdulillah ya, sehat-sehat semua ya. Sehat, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan pimpin kita di dalam doa. Di Dharma. Baik, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu sehingga dari doa perjalanan hidup kami sampai di sini. Tuhan, bukan karena kekuatan kami, kedatangan kami, hanya semata-mata anugerah dan pertolongan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebelum kami berikan apa yang kami minta, lebih dahulu hapuslah segala dosa perbuatan kami yang telah mendamaikan kami. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu kami, dalam dari kami semua mereka dalam mengarahkan kami ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengenai kami. Kiranya Engkau yang menjelaskan roh pengetahuan bagi kami. Semoga apa yang dijelaskan Bapak Ibu kami dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Tuhan Yesus, inilah doa dan pergumulan kami yang tak sempurna ini. Janganlah jadikan kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang selalu terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya katakan. Amin. Baik. Ibu akan absen kalian ya, coba dengarkan namanya. Ya, Bu. Alfredi, Hadir, Bu. Antonius, Armandrius, Hadir. Arniati, Kelvin, Hadir, Bu. Cici. Kemudian nih, Iya, Bu. iya, Iya, Bu. Bu suaranya masih di mute. Terus tadi rekamannya kok keluar sendiri. Direkam lagi. Iya, Bu, iya, iya. Sudah, Bu. Maaf, Bu, nggak bagus jaringan. Sudah, Bu, sudah record. Sudah, Bu. Udah record, Bu. Oke, udah Bu, udah. Baca Bu. Jangan dikit ya Bu suaranya ya. Iya, Bu, iya, maaf, Bu. Ibu akan lanjutkan untuk absen ya. Ya, Bu. Siapa itu di belakang dulu, nanti makan permennya dulu. Kita belajar dulu ya. Ya, Bu. Sampai di mana tadi? Cici. Angelin, Hadir, Bu. Eju Samara, Hadir, Bu. Fajarman, Hadir, Bu. Felix, Hadir, Bu. Venikal, Hadir, Bu. Format, Hadir, Bu. Indanista, Ines, Hadir, Bu. Jeffrey, Hadir Bu. Jeti Arlin, Hadir, Bu. Cornelia, Margareta, Hadir, Bu. Mas Leni, Hadir, Bu. Mel Priontas, Hadir, Bu. Nidarman, Hadir, Bu. Piani, Hadir, Bu. Restu Pita, Hadir, Bu. Rinista, Hadir, Bu. Rodikat, Hadir, Bu. Tetiana, Hadir, Bu. Timotius, Hadir, Bu. Tommy, Hadir, Bu. Windiani, Yamatera, Hadir, Bu. hadir semua ya. Bagaimana Antonius? Apa yang dilihat? Nanti HP itu dulu. Ya. Coba dulu berdiri semua biar ibu lihat kaki bajunya. Lihat dulu sampah-sampah yang ada di laci meja, silakan buang. Yang ada di bawah silakan kumpulkan, silakan buang. Sudah? Sudah? Tidak ada sampah? Tidak.
ini kita bernyanyi Padamu Negeri ya. Nanti ikuti musiknya dan ikuti liriknya ya. Kalau seandainya itu berwarna kuning, maka itu yang kita nyanyikan. Kita mulai ya. Berdiri dulu semua. Biar rileks kita. Sudah? Kita mulai ya. Ya, mulai dari awal. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa kami. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa kami. Oke, silakan duduk. Jadi tujuan kita bernyanyi ini supaya kita tidak lupa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, siapa dulu yang ingat materi kita sebelumnya? Siapa? Apa materi kita sebelumnya? Operasi matriks. Apa saja operasi matriks? Penjumlahan, dan perkalian. Ya, penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Tidak lupa bagaimana cara mengerjakannya? Tidak. Ya. Oke. Baik, materi kita hari ini. Coba perhatikan di atasnya, nampak? Nampak. Oke. Materi kita hari ini mengenai determinan apa? Determinan matriks. Jadi, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan bagi bahan ajarnya, silakan dibaca ya. Ya, Bu. Silakan kirim di belakang ya. Oke, hari ini coba perhatikan dulu. Perhatikan apa yang dibicarakan. Itu bahan ajarnya, silahkan dibaca ya. Kemudian ini indikator yang kita capai hari ini. Yang pertama, silahkan baca. 1. Menganalisis konsep determinan matriks obrol 2x2. 2. Menentukan determinan matriks obrol 2x2. 3. Menganalisis konsep determinan matriks obrol 3x3. 4. Menentukan determinan matriks obrol 3x3. 5. Menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan determinan matriks obrol 2x2. Yang terakhir, menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan determinan matriks obrol 3x3. Ya, itulah indikator kita hari ini. Sekarang, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, yang pertama melalui
determinan matriks ordo 2 x 2. Yang kedua, setelah siswa membaca bahan ajar yang ibu bagikan, siswa dapat menentukan determinan matriks ordo 2 x 2. Yang ketiga, melalui LKPD, nanti ibu akan bagi LKPD-nya, siswa dapat menganalisis konsep determinan matriks ordo 3 x 3. Kemudian 4, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan determinan matriks ordo 2 x 2. Berikutnya yang terakhir, melalui diskusi dan tanya jawab, perhatikan di PowerPoint, siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan determinan matriks ordo 3 x 3. Nah, jadi sekarang kita kan mempelajari determinan matriks. Pasti ada manfaat kita mempelajari determinan matriks. Ini ada ibu kasih contoh. Pernah belanja? Apa saja yang pernah kamu belanjakan dulu? Sabun. Apa? Rinso. Beras. Apa lagi? Ya, odol, ikan. Jadi kebutuhan sehari-hari kan? Iya. Kemudian, pernah kamu memberikan uang tanpa mengetahui semua harga barang yang kamu beli? Pernah. Bagaimana cara kamu mengetahui harga satu persatu barang yang kamu beli itu? Ditanya kepada penjual. Iya. Bagaimana kalau seandainya kamu sudah sampai di tengah jalan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau seandainya kamu di tengah jalan, bagaimana cara menanyakan harga barang yang telah kamu beli tadi? Balik lagi kepada penjual? Tidak. Bagaimana? Menghitung. Atau telepon penjual, berapa harga beras yang saya ambil tadi, Bu? Iya. Ditelepon penjual? Tidak. Bagaimana kalau nggak ada pulsa? Ada pulsanya. Jadi tidak perlu susah atau ribet untuk menanyakan harga barang yang kita beli tadi. Misalnya kita berikan uang misalnya 200. Kenapa uang yang saya berikan ini habis semua? Padahal saya tidak tahu berapa harga barang ini satu persatu. Mana tahu dia telah bohongi saya. Caranya kita menggunakan determinan matriks. Itulah manfaat kita mempelajari determinan matriks. Tahu manfaat mempelajari determinan matriks? Tahu. Sudah tahu manfaatnya? Sudah. Bukan hanya barang. Misalnya beli baju. Misalnya kamu beli baju 5 pasang. Kamu berikan uang 500.000 misalnya. Kamu nggak mau ribet, misalnya karena buru-buru, udah kasih aja uang 500.000 tanpa kamu mengetahui berapa harga celana, berapa harga jaket. Jadi kamu bisa menggunakan determinan matriks. Sudah tahu manfaat mempelajari determinan matriks? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, silakan berdiri semua dulu, kita buat SPT. Oke. Ini silakan di luar. Keluar dulu, bentuk 4 orang dalam satu tempat. Ayo, format. Pindah, ayo. Karena tempat kita kecil, silakan dibuat-buat saja ya. Bentuk bulat. Geser mejanya, geser yang lebih kuat. Pindikal sudah? Oke. Ini aturan SBK-nya. Tepuk nyamuk sendiri seperti ini. Begini tangannya. Makanya ibu bilang bulat. Nah, seperti itu. Tepuk nyamuk kanan berarti kanan yang dipukul ya. Tenang kanannya. Jadi siapa yang kena nanti dapat hukum. Tepuk nyamuk kanan berarti kanan yang dipukul.
Masukkan dulu. Itu baru bilang. Perhatikan Ibu. Nanti dulu. Kalau tepung nyamuk kanan, berarti kanan kalian yang dipukul. Kemudian usahakan ini, coba dempet tangan kawan kalian. Seperti itu. Ya. Satu di atas, satu di bawah. Jadi usahakan kena tangan kawanmu yang satu. Siapa yang kena nanti kasih tahu ya, dapat hukuman. Kalau ibu bilang tepung nyamuk sendiri seperti ini, berarti sendiri saja, tepung tangan sendiri. Tepung nyamuk kanan, berarti kanan yang dipukul. Tangan kanan berarti kiri kawanmu, tangan kananmu. Paham? Paham? Seperti ini. Ini tepung nyamuk kanan pukul. Usahakan kejat tangannya biar tidak kena ke tangan sini. Kalau kita perhatikan ya. Halo. Kalau tepung nyamuk kiri berarti kiri yang dipukul. Sudah? Halo. Kelas 11. Perhatikan Ibu ya. Kita mulai ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tepung nyamuk sendiri. Oke, kembali tangannya. Tepung nyamuk kiri. Hanya percobaannya. Jangan berbohong siapa yang coba perhatikan. Itu tadi hanya percobaannya. Sudah mulai. Iya, tutup mulut, konsentrasi. Ibu tidak boleh kalau tidak konsentrasi. Tenang dulu. Halo. Perhatikan Ibu di depan. Armandrius, Tommy, perhatikan Ibu ya. Kita mulai ya. Tepung nyamuk sendiri. Kembali. Tepung nyamuk kanan. Cari bangsa lagi ya. Sudah? Balik tangannya. Konsentrasi. Sudah? Sudah kita baik. Tepung nyamuk sendiri. Tepung nyamuk sendiri. Tepung nyamuk kiri. Oke, hukumannya yang pasangan pianis si Armandrius. Jangan ada maksud yang lainnya. Ini kan siapa yang salah tadi dapat hukuman. Hukumannya bukan pukul. Ayo cepatlah. Lompat kita. Oke, format. Coba hadap. Begini ya.
serius. Begini, kamu cantik. Bisa kita mulai? Bisa. Satu, dua, tiga. Ayo, yang serius. Coba lah, serius. Yang serius lah. Ayo. Satu, dua, tiga. Besar, besar. Serius lah. Berarti kalau tidak ada yang serius, ditambah hukumannya. Iya. Satu, dua, tiga. Siapa yang serius cepat duduk ya. Satu, dua, tiga. Serius, mau hukuman yang lain? Mau? Ibu tambah hukumannya? Mau berdiri di sini Jeffrey? Mau? Satu, dua, tiga. Oke, hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti kita dalam bentuk diskusi itu orientasi masalah dulu, kemudian baru diskusi. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya. Diskusi, setelah itu tampil, setelah itu baru kita evaluasi kalau seandainya ada pertanyaan atau tidak ya. Itulah model pembelajaran yang kita gunakan hari ini. Kemudian dalam diskusi tidak boleh ada yang ribut. Kemudian tidak boleh ada yang keluar masuk selama pembelajaran. Boleh izin tapi memang tidak bisa lagi dielakkan. Misalnya ke toilet tidak bisa lagi dielakkan. Tapi jangan dibuat-buat ya. Iya, Bu. Ini kita masuk pada masalah. Masalahnya silakan perhatikan video dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini ada satu Ya, perhatikan ya. tentang matematik. Minggu yang cerah, Prabi dan Reza berencana akan menonton pertandingan bola di dalam tempat matematika. Sebagai bekal menonton pertandingan, mereka akan membeli roti di toko roti terdekat. Reza membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp9.000. Nabi membeli 2 roti coklat dan 2 roti keju seharga Rp10.000. Mereka berpikir berapa sih harga 1 roti coklat dan 1 roti keju? Dan nilai kedua roti tersebut adalah 3 roti coklat dikali 2 roti keju kurang 2 roti coklat dikali 1 roti keju, maka hasilnya adalah kurang dikurang 2 roti coklat. Sementara dikurang 10.000 sama dengan 8.000. Untuk determinan roti keju, 3 roti coklat dikali 10.000 dikurang 2 roti coklat dikali
sama dengan 30.000 dikurang 18.000, determinan roti Ini Kak, nanti permainan dulu Kak. sehingga harga satu roti coklat Bu ambil HP yang melihat permainan. roti coklat dibagi determinan kedua roti sama dengan 8.000 dibagi 4, dan harga satu roti coklat adalah 2.000. Ambil ya. Untuk harga satu roti keju adalah determinan Memang. roti keju Ambil ya. dibagi determinan kedua roti sama dengan 12.000 dibagi 4, maka harga roti keju adalah 3.000 rupiah. Demikianlah semua teman-teman. Oke, sudah lihat videonya? Sudah. Coba perhatikan dulu. Siapa, ini serius ya. Siapa yang melihat, yang menonton video dari YouTube bukan berkaitan dengan materi atau permainan, maka sepakat kita, ibu akan ambil HP-nya dan ibu tidak kembalikan. Ini serius ya, ibu tidak kembalikan. Bagaimana, setuju? Setuju. Berarti kalau seandainya ada yang melihat sampai ibu lihat ya, ibu akan ambil ya. Karena ibu yang menyuruh kalian untuk bawa HP, tentu ibu yang bertanggung jawab terhadap kalian. Oke? Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, coba perhatikan. Itu tadi dia beli roti dengan keju. Yang pertama tadi membeli 3 roti dan 1 keju dia dengan uang harga 9.000. Yang kedua membeli 2 roti dan 2 keju dengan harga 10. Berapa selisih uang mereka? 1.000 kan? Berarti untuk mengetahui harga masing-masing roti dan kue, kita menggunakan determinan matriks. Oke. Berarti sudah paham ini? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bentuk kelompok. Ini kelompok yang pertama. Silakan cepat. Sudah? Sudah dibuka jaringannya? Sudah.
Kemudian silakan dikerjakan ya. Hasilnya nanti silakan difoto dan dikirim di grup ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Mana yang bagus ya? Bagus. Bagus di sini jaringannya. Bagus. Jangan dilihat yang lain-lain. Yang dilihat adalah NHPD. Iya, Bu. Sudah didapat? Kan anak sekolah yang di Fajar. Emang senang ya, dikerjakan ya. Silakan ditulis diskusi ya. Diskusi bersama ya, bukan diskusi satu orang dua orang. Ya. Bisa kalian edit apa? Sudah terbuka? Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanya. Kemudian kalau ada yang kurang paham ada di mana aja ya. Ya yang masalah jangan ya aja yang masalah ya. Ya. Apa kerjamu sekali? Ada daerah belum makan tadi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nah, ada pertanyaan?
sendiri nonton video di rumah dia. Mau nonton sepak bola, main tinju, sinetron. Ini pulpen yang turun, nggak ada pulpen. Tapi jangan lupa dikembalikan.
Siapa yang sudah siap, kelompoknya nanti silakan dikirim ya. Jangan lupa nama-nama kelompoknya. Bagaimana Timotius bisa?
silakan foto kirim di WA. Sudah difoto? Sudah ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya Bu. Bagaimana jaringannya? Bagus? Bagus. Ya, silakan dikirim ya. Sudah. Sudah ada yang sudah kirim? Angkat tinggi-tinggi apanya lah biar dapat jaringan yang bagus. Oke, udah. Siapa? Kelompok 1. Sudah mengirim kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3, sudah. Kelompok 3. Kelompok 2 belum. Kelompok 3. Kelompok 2 dengan kelompok 4 dan kelompok 5. Belum. Oke, sudah. Kelompok 2. Sudah. Kelompok 4 dengan 5. Sudah kelompok 5? Sudah. Oke. Sudah semua kan? Sudah. Sudah? Sekarang kelompok 5. Karena tempat kita sempit, jadi di situ aja tampil ya. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan dijawab. Kelompok 5. Sudah paham? Oke. Silakan tampilkan kelompok 5 hasil diskusimu. Dan silakan juga perhatikan kelompok yang lain hasil diskusi kelompok 5. Kalau seandainya ada yang salah, silakan perhatikan ya. Oke, silakan. Kelompok 5. Ayo, siapa yang tampil? Silakan. Besarkan suara ya. Menentukan determinan matriks berodo 2x2. Tentukan determinan dari matriks A sama dengan min 4 3 min 1 2. Jawabannya A sama dengan min 4 3 min 1 2. Determinan A sama dengan min 4 3 min 1 2 sama dengan min 4 kali 2 kurang min 1 kali 3 sama dengan min 8 kurang min 3 sama dengan min 5. 2. Tentukan determinan dari matriks B sama dengan 2 1 3.
4 min 2 min 3 min 2 1 4 dengan menggunakan metode Sarus dan minor kofaktor. Jawabannya metode Sarus. B. B sama dengan 2 1 3 4 min 2 min 3 min 2 1 4. B sama dengan 2 1 3 4 min 2 min 3 min 2 1 4 2 1 3 4 min 2 min 3 sama dengan 2 kali min 2 kali 4 sama dengan tambah 4 kali 1 kali 3 tambah min 2 kali 1 kali min 3 kurang min 2 kali min 2 kali 3 kurang 2 kali 1 kali min 3 kurang 4 kali 1 kali 4 sama dengan min 16 tambah 12 tambah 6 kurang 12 tambah 6 kurang 16 sama dengan min 2. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bagaimana hasil diskusinya? Benar semua? Benar. Ada yang sama? Ada. Sama semua? Sama. Sama jawabannya? Sama. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut. Kelompok 4. Ini kelompok 4, silakan tampilkan diskusimu. Lanjut untuk menyampaikan silakan. Sudah, silakan. Ayo cepat, kelompok 4. Iya, sampaikan. Yang telah kalian diskusikan seperti apa kita lihat. Perhatikan juga kelompok yang lainnya, silakan perhatikan PowerPoint-nya. Yang kedua yaitu DY sama dengan 1 barisan pertama 1 2 3 Maka yang nomor 2 DY sama dengan baris pertama 1 kolom kedua 33.500 kolom yang kedua ketiga 2 1 33.500 berikutnya 2 33.500 1 2 33.500 berikutnya 1 36.500 3 1 36.500 DY sama dengan 1 kali 63.500 kali 3 tambah 33.500 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 2 kali 36 kali 36.500 kurang 2 kali 23.500 kali 1 kurang 1 kali 1 kali 36.500 kurang 33.500 kali 2 kali 3. DY sama dengan 70.500 tambah 33.500 tambah 146 kurang 47 kurang 36.500 kurang 201. DY sama dengan min 34.500. Nomor 3 DZ sama dengan 1 3 Kelompok siapa? Kelompok 3. Iya. 3 ya. Perhatikan ya, bandingkan dengan hasil diskusi ini. Nomor 3 DZ sama dengan 1 3 33.500 1 3
2, 1, 23.500. 2, 1, 1, 2, 36.500. 1, 2. Jadi sama dengan 1 kali 1 kali 36.500 tambah 3 kali 23.500 kali 1 tambah 33.500 kali 2 kali 2 kurang 33.500 kali 1 kali 1 kurang kali 1 kali 23.500 kali 2 kurang 3 kali 2 kali 36.500. Jadi sama dengan 36.500 tambah 7.500 tambah 134 kurang 33.500 kurang 47 kurang 219. Jadi sama dengan min 58.500. Ya, bagus. Itulah hasil diskusi kelompok 4. Ada pertanyaan? Bagaimana jawabannya? Benar? Benar. Benar-benar aja semua ya? Iya. Sama hasil kerjanya? Sama. Ya, nanti Ibu akan perhatikan yang sudah dikirim. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang yang tampil kelompok 2. Silakan kelompok 2. Metode minor dikurang konsol, minor elemen baris ke-1. Bukan dikurang itu, metode minor kofaktor. B sama dengan kolom pertama 2, 1, 3, kolom kedua 4, min 2, min 3, kolom ketiga min 2, 1, dan 4 sama dengan kolom pertama min 2 dan min 3, kolom kedua 1 dan 4. Maka M11 sama dengan kolom pertama min 2 dan min 3, kolom kedua 1 dan 4 sama dengan min 2 dikali 4 dikurang 1 dikali min 3 sama dengan min 8 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian B sama dengan kolom pertama 2, 1, 3, kolom kedua 4, min 2, min 3, kolom ketiga min 2, 1, dan 4 sama dengan kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua 1 dan 4. Maka M12 sama dengan kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua 1 dan 4 sama dengan 1 dikali 4 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. B sama dengan 2 di kolom pertama 2, 1, 3, kolom kedua 4, min 2 dan min 3, kolom ketiga min 2, 1 dan 4 sama dengan kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua min 2 dan min 3. Maka M13 sama dengan kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua min 2 dan min 3 sama dengan 1 dikali min 3 dikurang min 2 dikali 3 sama dengan min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Kofaktor baris ke-1. B sama dengan kolom pertama 2, 1, dan 3, kolom kedua 4, min 2 dan min 3, kolom ketiga min 2, 1, dan 4. B sama dengan 2, kolom pertama min 2 dan min 3, kolom kedua 1 dan 4. Min 4, kolom pertamanya 1 dan 3, kolom keduanya 1 dan 4. Kemudian min 2, kolom pertamanya 1 dan 3, kolom keduanya min 2 dan min 3. B sama dengan 2 kali 5 dikurang 4 kali 1 dikurang 2 kali 3. B sama dengan 0. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Bagaimana hasil diskusinya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Semangatlah, semangat tepuk tangan.
Benar-benar semuanya pintar-pintar kalian ya. Sudah belajar tadi kan? Makanya benar-benar semua jawaban kalian. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, yang tampil sekarang kelompok 3. Silakan. Penyelesaian langkah pertama, bentuklah menjadi sebuah matriks. Kita misalkan dengan matriks A. A sama dengan baris pertama 1, 3, 2, Memang. baris kedua 2, 1, 1, baris ketiga 1, 2, 3. Langkah kedua, carilah nilai determinan matriks A di atas. Determinan A sama dengan baris Nanti dulu, pertama. tunggu dulu. Jika seandainya tidak diperhatikan kelompok yang lain, maka nilainya berkurang ya. Siapa yang tidak memperhatikan, yang banyak nanti mencatat dulu. Nanti banyak gerakan, nanti ditengok HP-nya. Perhatikan kelompok yang tampil. Berarti siapa yang tidak serius, ibu akan kurangi nilainya. Silakan lanjutkan kelompok 3. Langkah kedua, carilah nilai determinan matriks A di atas. Determinan A sama dengan baris pertama 1, 3, 2, 1, 3, baris kedua 2, 1, 1, 2, 1, baris ketiga 1, 2, 3, 1, 2. Determinan A sama dengan 1 kali 1 kali 3 tambah 3 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 2 kali 2 kurang 2 kali 1 kali 1 kurang 1 kali 1 kali 2 kurang 3 kali 2 kali 3. A sama dengan 3 tambah 3 tambah 8 kurang 2 kurang 2 kurang 18. A sama dengan determinan A sama dengan negatif 8. Untuk langkah ketiga, carilah nilai dx, dy, dan d2, dc atau dc. Baris pertama 1, 3, 2x, baris kedua 2, 1, 1y, baris ketiga 1, 2, 3j sama dengan 33.000, baris kedua 25.500, baris ketiga 36.500. 1 untuk dx sama dengan baris pertama 33.000, 31, 33.003, baris kedua 25.500, 11, 25.501, baris ketiga 36.500, 23, 36.502. Untuk dx sama dengan 33.000 kali 1 kali 3 tambah 3 kali 1 kali 36.500 tambah 2 kali 23.500 kali 2 kurang 2 kali 1 kali 36.500 kurang 33.000 kali 1 kali 2 kurang 3 kali 23.500 kali 3. Untuk dx sama dengan 99.000 tambah 109.500 tambah 95.000 kurang 73.000 kurang 66.000 kurang 21.100.500. Untuk dx sama dengan 302.000 untuk dx sama dengan 302.500 kurang 350.500, dx sama dengan negatif 80. Bagaimana dulu untuk hasil kelompok 3? Bagaimana yang telah kalian kerjakan? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 3? Sama ya? Sama, Bu. Kenapa sama? Mudah? Berarti sudah belajar? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Pintar ya anak kelas 11. Iya, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir yang tampil, silakan. Kami akan
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu langkah keempat. Sekarang untuk mencari nilai X, Y, dan J. Untuk nilai X, maka untuk mencari nilainya yaitu dx dibagi dengan d, maka disubstitusi nilainya, yaitu minus 48 dibagi minus 8. Hasilnya sama dengan 6.000. Kemudian untuk y, yaitu dy dibagi dengan d, disubstitusi nilainya menjadi minus 34.500 dibagi minus 8. Hasilnya menjadi 4.312,5 dibulatkan menjadi 4.313. Untuk J, cara untuk mengetahui nilainya yaitu DZ dibagi dengan D, maka disubstitusi nilainya yaitu minus 58.500 dibagi minus 8, hasilnya sama dengan 7.312,5 dan dibulatkan menjadi 7.313. Maka total belanjaan Ani 1 buku gambar, 1 pulpen, dan 1 penggaris adalah 6.000 ditambah 4.313 ditambah 7.313 menjadi 17.626. Jadi uang kembalian Ani adalah 100.000 dikurang 17.626.000 sama dengan 82.374. Maka kesimpulannya yaitu pertama, untuk mencari determinan matriks berordo 2 x 2 adalah pertama melakukan perkalian silang, setelah itu dikurangkan. Untuk mencari determinan matriks berordo 3 x 3 kita menggunakan metode Saurus dan Minow cofactor. Kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan matriks berordo 3 x 3, langkah pertama kita bentuk ke dalam matriks. Langkah kedua menentukan nilai determinan menggunakan metode Saurus, dan ketiga menentukan nilai dx, dy, dan dz, dan terakhir menentukan nilai x, y, dan j sebagai himpunan penyelesaian. Sekian presentasi kelompok 1. Oke, baik. Itu dulu hasil diskusi kelompok 1. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Apakah metode Saurus dan Minow cofactor hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan determinal matriks berordo 3 x 3 atau bisa digunakan dengan angka yang lain? Sekali lagi, apakah metode Minow cofactor? Ya. Hanya dapat digunakan dengan menyelesaikan determinal matriks berordo 3 x 3 atau bisa digunakan dengan ordo yang lain. Coba perhatikan, ini ada pertanyaan kawan. Apakah metode Minow cofactor bisa digunakan untuk menyelesaikan determinan matriks, misalnya 3 x 3 atau 4 x 4, 5 x 5, dan seterusnya? Ini pertanyaannya. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Metode Minow cofactor digunakan untuk menyelesaikan determinan matriks yang ukurannya besar. Maksudnya ukuran besar, ini misalnya mulai dari 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, dan 5 x 5. Jadi ini ukuran mulai dari 5 sampai ke 10. Itu bisa kita gunakan metode Minow cofactor. Kemudian misalnya kalau 2 x 3, apakah bisa kita gunakan metode Minow cofactor? Tentu tidak ya. Karena metode Minow cofactor hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan matriks persegi. Sekali lagi, hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan matriks persegi. Bagaimana? Sudah paham, Piani? Sudah, Bu. Yang lain paham? Paham. Ada pertanyaan? Oke, silakan Miman berdiri. Apakah metode Saurus dan metode
faktor bisa kita gunakan untuk nilai determinan matriks berorder 2x3 atau 3x4. Oke, ini tadi aku sudah jelaskan 2x3 dengan 3x4. Matriks berorder 2x3, apakah ini matriks persegi? Bukan. 3x4 ini matriks persegi? Bukan. Tentu metode Sarus, bukan Saurus ya, jadi tadi kelompok 1 bukan Saurus tapi Sarus, dan metode minor cofactor hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan matriks persegi. Kemudian untuk metode Sarus ini, metode Sarus hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan matriks berorder 3x3. Kalau 4x4 dengan 5x5 tidak bisa kita gunakan metode Sarus ini. Karena itu aturan metode Sarus hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan matriks berorder 3x3. Jadi kalau kamu gunakan 4x4 itu bukan langkah penyelesaian. Tetapi yang kita gunakan untuk menyelesaikannya adalah metode minor cofactor. Ya, untuk menyelesaikan ukuran yang besar-besar ini. Bagaimana Miman? Paham? Paham. Yang lain paham? Paham. Berarti untuk menyelesaikan matriks digunakan metode Sarus dan minor cofactor hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan matriks Persegi. itu kata kuncinya. Bagaimana paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan perhatikan PowerPoint. Kesimpulan materi kita hari ini. Inilah kesimpulan materi kita hari ini. Bagaimana, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, silakan perhatikan PowerPoint, kita baca ya. Bersama-sama. Kesimpulannya yang pertama. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Yang kedua. Determinan matriks berorder 2x2 dapat diselesaikan dengan cara diagonal utama Dikurang diagonal samping. misalkan jika A sama dengan A, B baris pertama, baris kedua C, maka determinan matriks A yaitu diagonal utama, ini diagonal utama dikurang diagonal samping. Ini dia. Yang ketiga, determinan matriks berorder 3x3 dapat ditentukan dengan menggunakan metode Sarus dan metode minor cofactor. Yang keempat, Metode Sarus hanya dapat digunakan untuk menentukan nilai determinan matriks berorder 3x3. yang terakhir, Untuk menentukan nilai determinan persegi yang ukurannya besar, maka metode yang digunakan adalah metode minor cofactor. ya seperti yang dijelaskan tadi. Itulah kesimpulan materi kita hari Ini. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ada kuis, silakan ditulis dalam selembar kertas, nanti diserahkan. Ya, Bu. Ini kuisnya, silakan dibaca. Jangan melalui HP karena tidak semua dapat HP. Ini kuisnya, silakan ditulis dan dikerjakan. Diserahkan dalam selembar kertas. Jangan lupa tulis nama. Ya, Bu.
Bagaimana, Bagaimana? Itu kuisnya di papan tulis apa yang kita catat? Kelihatan? Bagaimana, sudah? Bagaimana, memang bisa? Silakan kerjaannya. Antonius dengan nyaman terus sudah siap? Ada soal yang kurang jelas? Oke, yang sudah siap boleh diserahkan. Silakan diserahkan yang sudah siap. Dalam selembar kertas. Selembar kertas. Jangan lupa ditulis nama ya. Jadi Alif, ayo mana? Sudah semua? Sudah? Sudah. Sudah dikumpul semua kan? Oke. Baik. Hari ini dari materi yang kita pelajari, apa dulu mata pelajaran kita hari ini yang barusan kita sudah pelajari? Mengenai determinan matris. Apa model pembelajaran yang kita gunakan? Metode Gauss dan metode minor faktor. Nah, itu adalah metode untuk
determinan yang model pembelajaran yang kita gunakan barusan Ibu sampaikan. Apa? Apa model pembelajaran kita? Itu model PBL. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ada kuis. Apalagi? Cara penyelesaiannya. Ya, penjelasan materinya bisa dipahami. Ada ice breaking lagi. Apakah LKPD-nya sesuai dengan indikator yang Ibu muat tadi di PowerPoint? Sesuai. Apakah angkanya jelas? Jelas. Mudah dipahami. Oke, baik. Tugas silakan dikerjakan yang ada di bahan ajar itu paling belakang. Silakan dikerjakan dan diserahkan minggu depan. Sudah tahu tugasnya? Sudah. Oke. Untuk materi kita selanjutnya silakan belajar di rumah tentang apa? Inverse matrix. Ya, tentang inverse matrix. Ya, silakan belajar di rumah. Di rumah. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan dicari di internet. Silakan ditanya kepada kawanmu dan bisa ditanya melalui grup di WA sama Ibu ya. Ya, Bu. Hanya saja bahasanya sopan dan santun. Sudah tahu materinya? Sudah, Bu. Ya, jangan nanti kalau sudah pulang disimpan tasnya, ditutup bukunya, udah. Besok lagi diambil buku yang sama. Jangan seperti itu ya. Ya, Bu. Silakan belajar di rumah. Oke, itu saja dulu materi kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Ya, silakan format. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu sehingga pada siang hari ini kami telah menolong kami. Tuhan, bila anak-anakmu sebentar lagi kami akan bisa di tempat ini, kiranya Bapa yang menolong kami ke tempat masing-masing. Tuhan, demikianlah doa sesingkat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada yang ketawa tadi. Ya, kalau salah jangan diketawain. Tapi dibetulkan. Oke, baik. Itu saja dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.